bimbingan belajar Arif kita belajar tentang geografi, SMA, MA, dan madrasah, SMK ya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kegiatan daripada bimbingan belajar Arif tetap terus dapat menayangkan dalam arti kata untuk hal-hal yang berkaitan dengan materi pelajaran. Di sini ada geografi. Pusat gempa di dalam bumi disebut epicentrum ya. Kemudian pusat gempa pada permukaan bumi disebut epicentrum. Pada peta gempa ada beberapa garis, yaitu homoseista, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang dilalui gempa pada waktu yang sama ya. Kemudian ada isoseista, garis yang menghubungkan tempat-tempat yang dilalui gempa yang sama intensitasnya. Kemudian di situ ada pleistoseista, garis yang mengelilingi daerah yang mendapat kerusakan terhebat dari gempa bumi. Oke ya. Kemudian gempa bumi itu melalui 3 macam getaran. Satu, getaran longitudinal, artinya merapat merenggang. Pada getaran ini asalnya saya ulangi, getaran longitudinal adalah merapat merenggang. Getaran ini asalnya dari hipocentrum dan bergerak melalui dalam bumi. Kecepatan getaran ini besar sekali, yaitu 7-14 km per jam. Getaran ini datang paling awal dan merupakan getaran pendahuluan yang pertama. Itulah sebabnya disebut juga getaran longitudinal ini dengan getaran primer. Getaran ini belum menimbulkan kerusakan. Ini yang pertama. Sekarang masuk ke getaran transversal atau getaran naik turun. Getaran ini asalnya juga dari hipocentrum dan juga bergerak melalui dalam bumi. Kecepatan getaran ini antara 4-7 km per jam. Getaran ini dapat setelah getaran longitudinal dan merupakan getaran pendahuluan kedua. Itulah sebabnya disebut, ditunjukkan di sini, sekunder ya. Kemudian di situ 3 getaran gelombang panjang. Getaran gelombang panjang. Yaitu getaran ini asalnya dari epicentrum dan bergerak melalui permukaan. Kecepatan getaran ini antara 3,8 sampai 3,9 km per jam. Getaran ini datangnya paling akhir, tetapi merupakan getaran yang sangat pokok karena getaran inilah yang sering menimbulkan kerusakan. Oke ya. Kemudian gempa berdasarkan intensitasnya atau kekuatannya itu mempunyai ada yang besar maupun ada yang kecil. Pertama, makroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya besar dan dapat diketahui tanpa alat. Kemudian yang kedua, mikroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya kecil dan diketahui dengan menggunakan alat ya. Kemudian gempa menurut sebabnya. Nah, terjadinya ada 3 macam, yaitu 1, gempa guguran atau runtuhan. Gempa ini terjadi karena gugurnya atau runtuhnya tanah. Daerah yang terjadi gempa guguran adalah daerah tambang yang berbentuk terowongan, pegunungan kapur atau lubang. Di dalam pegunungan kapur kadang-kadang terdapat gua yang terjadi karena pelarutan. Jika atap gua atau lubang itu gugur, maka timbullah gempa bumi. Tapi bahaya gempanya sangat kecil. Kemudian ada lagi yang kedua, gempa vulkanis.
Gempa ini terjadi karena meletusnya gunung api. Kalau gunung api akan meletus, timbullah tekanan gas dari dalam sumbat kawah. Tekanan ini menyebabkan terjadinya getaran yang disebut dengan gempa bumi. Gempa bumi ini hanya terdapat di daerah gunung api yang meletus. Bahaya gempa ini juga sangat kecil. Kemudian ada lagi gempa tektonik. Gempa ini disebabkan oleh gerak tektonik dan merupakan akibat dari gerak orogenetik. Adalah daerah pegunungan lipatan muda, yaitu daerah rangkaian Mediterania dan rangkaian Sirkum Pasifik. Bahaya gempa ini dapat besar sekali sebab tanah dapat mengalami retakan, terbang, ataupun bergeser. Karena gempa ini disebut mengakibatkan perpindahan tanah, maka gempa ini disebut dengan juga gempa dislokasi. Gempa bumi ini banyak terjadi di daerah yang masih labil, misalnya daerah rangkaian Mediterania seperti Balkan, Iran, India, dan Indonesia. Kemudian rangkaian Sirkum Pasifik seperti Jepang, Filipina, Chili, dan Amerika Tengah. Oke ya, sekarang menghitung jarak gempa. Untuk mengetahui jarak epicentrum suatu gempa, dapat menggunakan rumus ini. Jarak epicentrum dari stasiun pencatat gempa. Kemudian S ini adalah waktu yang menunjukkan pukul berapa gelombang sekunder tercatat di stasiun. Yang P ini waktu yang menunjukkan pukul berapa gelombang primer tercatat di stasiun. Saya ulangi, untuk mengetahui jarak epicentrum suatu gempa dapat menggunakan rumus ini. Ini artinya jarak epicentrum dari stasiun pencatat gempa. S-nya waktu yang menunjukkan pukul berapa gelombang sekunder tercatat di stasiun. P waktu yang menunjukkan pukul berapa gelombang primer tercatat di stasiun. Contohnya, stasiun pencatat gempa A mencatat gelombang primer suatu gempa pukul 19.30 menit 20 detik. Dan gelombang sekunder pukul 19.35 detik. Tentukan jarak epicentrum, ya. Tentukan jarak epicentrum. Nah, ini berarti ada pukul 35.50 detik ya. Kurang itu 19.35 ini 50 detik ya, ulangi ya. Tentukan jarak epicentrum gempa dari stasiun pencatat A. Nah, jadi saya ulangi, stasiun pencatat gempa A mencatat gelombang primer suatu gempa pukul 19.30 menit 20 detik. Dan gelombang sekunder pukul 19 menit 50 detik ya, saya ulangi ya. Tentukan jarak epicentrum gempa dari stasiun pencatat A. Nah, jadi saya ulangi, stasiun pencatat gempa A mencatat gelombang primer suatu gempa pukul 19.30 menit 20 detik. Dan gelombang sekunder pukul 19.35 detik 50 detik. 30 menit 50 detik. Tentukan jarak epicentrum gempa dari stasiun pencatat A. Diketahui S sama dengan 19 ya, jam 19.35 menit 50 detik. P-nya berarti 19.30 menit dan 20 detik. Nah, ditanyakan jarak epicentrum, jadi S dikurang P. Jadi 19 ya, 35 menit 50 detik dikurang 19 20 menit ya. Jadi didapatkan di situ adalah 5 sama dengan 30 per 60 ya. Jadi bisa dilihat di situ atau 5,5 ya. Jadi bisa dilihat di situ bahwa jaraknya berarti 4.500 km. Jadi 5,5 kurang 1 kan 4,5. 4,5 dikali 1.000 4.500 km. Jadi jarak
epicentrum dari stasiun gempa A adalah sejauh 4.500 km ya. Oke, demikianlah pelajaran kita tentang geografi. Semoga dari pertemuan ini mendapatkan manfaatnya. Tapi jangan lupa bantu kita subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi.